Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Diana Urip Rahayu, dan rekan saya, Dimas Safri Fikir Arif, akan menyampaikan mengenai konsep dasar supervisi pendidikan dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Part 1. Kita akan membahas mengenai yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, di konsep dasar supervisi pendidikan, apa sih yang kita bahas? Yang kita bahas yaitu apakah supervisi itu, kemudian apakah tujuannya, prinsip, fungsi, peranan, serta objek kajian supervisi dalam pendidikan. Ada bermacam-macam konsep supervisi. Secara historis, mula-mula diterapkan konsep supervisi yang tradisional, yaitu mengenai pekerjaan inspeksi, mengawasi dalam artian mencari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Perilaku supervisi yang tradisional ini disebut supervision, yaitu tugas memata-matai untuk menemukan kesalahan. Konsep seperti ini menyebabkan guru-guru menjadi takut dan mereka bekerja dengan tidak baik karena takut dipersalahkan. Kemudian, berkembanglah supervisi yang bersifat ilmiah yang memiliki ciri-ciri yang pertama sistematis. Artinya, dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua adalah objektif. Dalam artian, ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata dan bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Kemudian, yang ketiga adalah menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai feedback untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Makin maju hasil-hasil penelitian di bidang pendidikan telah membantu berubahnya berbagai pendekatan dalam supervisi pendidikan. Penemuan-penemuan menyebabkan timbulnya berbagai pemahaman konsep terhadap apa sebenarnya supervisi pendidikan itu. Berikut ini disajikan berbagai pendapat para ahli dalam mendefinisikan supervisi. Dalam bukunya Basic Principle of Supervision, Adam and Diskey, kemudian ada yang menurut Dictionary of Education Code Carter, dan menurut Bertman, kemudian menurut McNerney, kemudian menurut Burton and Bruckner, kemudian ada menurut Kimball Wallace, kemudian menurut buku Supervision for Today's Schools, dan ada menurut buku Kimball Wise, Revision oleh John Taylor. Nanti dari berbagai definisi ini akan disimpulkan secara umum apa itu supervisi pendidikan. Yang pertama adalah menurut buku Basic Principle of Supervision, Adam and Diskey pada tahun 1959 mendefinisikan supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program itu pada hakikatnya adalah perbaikan hal belajar dan mengajar. Kemudian, menurut Dictionary of Education Code Carter pada tahun 1959 memberikan pengertian bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode, serta evaluasi pengajaran. Kemudian, menurut Bertman dan kawan-kawan, supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Menurut McNerney pada tahun 1951, ia melihat supervisi itu sebagai suatu prosedur memberi arah
serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Menurut Barton and Brockman, padahal ada pandangan lain yang melihat supervisi dari segi perubahan sosial yang berpengaruh terhadap peserta didik. Kemudian, menurut Kimball-Walsh pada tahun 1955 menjelaskan bahwa supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dijelaskan bahwa situasi belajar mengajar di sekolah akan lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin. Seorang supervisor yang baik memiliki 5 keterampilan dasar, yaitu keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan, keterampilan dan mengatur personalia sekolah, dan keterampilan dalam evaluasi. Definisi secara khususnya, di mana ini lebih spesifik lagi ke arah pendidikan, yaitu menurut dalam bukunya Supervision for Today's Schools, Peter F. Olivia menitik beratkan pada supervisi pengajaran, mengemukakan beberapa pandangan seperti berikut. Menurut Harris, dalam buku Olivia, yaitu supervisi pengajaran adalah segala sesuatu yang dilakukan personalia sekolah untuk memelihara atau mengubah apa yang dilakukan sekolah dengan cara yang langsung mempengaruhi proses belajar mengajar dalam usaha meningkatkan proses belajar siswa. Menurut Alfonso dan kawan-kawan, dalam Olivia, supervisi pengajaran adalah tindak laku pejabat yang dirancang oleh lembaga yang langsung berpengaruh terhadap perilaku guru dalam berbagai cara untuk membantu cara belajar siswa dan cara mencapai tujuan yang dilakukan oleh lembaga itu. Dalam buku Kimball-Walsh yang direvisi oleh John T. Love, dijelaskan bahwa supervisi pengajaran dianggap sebagai sistem tingkah laku formal yang dipersiapkan oleh lembaga untuk mencapai interaksi dalam sistem perilaku mengajar dengan cara memelihara, mengubah, dan memperbaiki rencana serta aktualisasi kesempatan belajar siswa. Uraian tentang supervisi pengajaran yang disebut di atas tadi berfokus pada yang pertama, perilaku supervisor, yang kedua, dalam membantu guru-guru. Kemudian yang ketiga adalah dan tujuan akhirnya untuk mengangkat harapan belajar siswa. Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci dari pemberi supervisi pada akhirnya ialah memberikan layanan dan bantuan. Untuk tujuan supervisi pendidikan itu sendiri adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas, di mana memberikan layanan dan bantuan itu sesuai dengan kata kunci dari supervisi itu sendiri. Antara lain, dari penjelasan tadi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, di mana hal tersebut memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga untuk mengembangkan potensi kualitas guru. Yang berikutnya tentang prinsip supervisi pendidikan. Ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ilmiah. Memiliki ciri-ciri yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana serta kontinu. Kemudian untuk prinsip yang kedua adalah prinsip demokrasi, memiliki ciri-ciri di mana
Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokrasi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Untuk prinsip yang ketiga adalah prinsip kerjasama. Memiliki ciri-ciri mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support atau dorongan, kemudian menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Untuk prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan bukan melalui cara menakutkan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai fungsi supervisi pendidikan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi supervisi pendidikan. Namun, untuk fungsi utama supervisi pendidikan itu sendiri ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Menurut para ahli, yang pertama ahli Francis Chen and Anyer dalam Encyclopedia of Educational Research mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi ialah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan. Kemudian menurut Burton and Bruckner pada tahun 1955, fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Kemudian, menurut Briggs, mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Kemudian, menurut Kimball Wells bahwa fungsi dasar supervisi ialah memperbaiki situasi belajar mengajar dalam artian yang luas. Kemudian menurut Swearigan dalam bukunya Supervision of Interaction, Foundation and Dimension pada tahun 1961, ia mengemukakan 8 fungsi supervisi. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Karena perubahan terus-menerus terjadi, maka kegiatan sekolah juga mungkin bertambah. Usaha-usaha sekolah makin menyebar. Maka perlu ada koordinasi yang baik terhadap semua usaha sekolah. Yang dimaksud dengan usaha-usaha sekolah, misalnya usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, kemudian usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Untuk usaha tiap guru, ada sejumlah guru yang mengajar bidang studi yang sama, dan tiap guru ingin mengemukakan idenya dan menguraikan materi pelajaran menurut pandangannya ke arah peningkatan. Nah, usaha-usaha yang bersifat individu ini perlu dikoordinasi. Itulah fungsi supervisi. Untuk yang kedua, usaha-usaha sekolah. Dalam menentukan kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah termasuk program-program sepanjang tahun ajaran perlu ada koordinasi yang baik. Kemudian, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Ini maksudnya adalah tiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Melalui membaca buku-buku dan gagasan-gagasan baru, guru-guru ingin belajar terus-menerus. Melalui in-service training, extension course, workshop, seminar guru-guru selalu berusaha meningkatkan diri sekaligus merupakan hiburan intelektual atau intellectual entertainment. Untuk itu, perlu ada koordinasi. Tugas mengkoordinasi inilah adalah tugas supervisi.
Yang kedua adalah memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Dalam masyarakat demonstrasi, kepemimpinan yang demokrasi perlu dikembangkan. Kepemimpinan itu suatu keterampilan yang harus dipelajari, dan itu harus melalui latihan terus-menerus. Dengan melatih dan melengkapi, guru-guru akan memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Yang ketiga adalah memperluas pengalaman guru-guru. Akar dari pengalaman terletak pada sifat dasar manusia. Manusia selalu ingin mencapai kemajuan yang semaksimal mungkin. Seorang yang akan menjadi pemimpin, bila ia mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan melalui pengalaman baru, ia dapat belajar untuk memperkaya dirinya dengan pengalaman belajar baru itu. Yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Usaha-usaha kreatif bersumber pada pandangan tentang manusia. Semua orang percaya pada manusia diciptakan dengan memiliki potensi yang berkembang dan berkarya. Supervisi bertugas untuk menciptakan suasana yang memungkinkan guru-guru dapat berusaha meningkatkan potensi-potensi kreativitas dalam dirinya. Kemampuan untuk menstimulasi guru-guru agar mereka tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima adalah memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya diperlukan penilaian terus-menerus. Melalui penelitian dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari hasil dan proses belajar mengajar. Penilaian itu harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Menyeluruh berarti penilaian itu menyangkut semua aspek kegiatan di sekolah. Dan kontinu memiliki arti penilaian berlangsung setiap saat, yaitu pada awal, pertengahan, dan akhir dengan melakukan suatu tugas. Mengadakan penilaian secara teratur merupakan suatu fungsi utama dari supervisi pendidikan. Yang keenam adalah menganalisis situasi belajar mengajar. Supervisi diberikan dengan tujuan tertentu. Tujuannya ialah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Agar usaha memperbaiki situasi belajar mengajar dapat tercapai, maka perlu analisis hasil dan proses pembelajaran. Dalam situasi belajar mengajar, peran guru, peserta didik, memegang peranan penting. Memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik akan memberikan pengalaman dan umpan balik terhadap perbaikan pembelajaran, yang pada giliran memperbaiki tugas-tugas pembelajaran dan tujuan-tujuan pendidikan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perbaikan belajar mengajar. Fungsi supervisi ialah menganalisis faktor-faktor tersebut. Penganalisisan memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Satu jabatan akan mengalami pertumbuhan bila selalu ada usaha perbaikan terus-menerus. Perbaikan memberikan pengalaman baru. Pengalaman baru memberikan motivasi ke arah suatu peningkatan. Dengan sendirinya, tumbuhlah dorongan-dorongan positif ke arah harapan yang lebih tinggi. Yang keenam adalah menganalisis situasi belajar mengajar. Supervisi diberikan dengan tujuan tertentu. Tujuannya ialah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Agar usaha memperbaiki situasi belajar dapat tercapai, maka perlu hasil dan proses belajar. Dalam situasi belajar mengajar, peranan guru dan peserta didik memang berperan penting. Memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik akan memberikan pengalaman dan umpan balik terhadap perbaikan pembelajaran, yang pada giliran memperbaiki tugas-tugas pembelajaran dan tujuan-tujuan pendidikan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perbaikan belajar mengajar. Fungsi supervisi ialah menganalisis faktor-faktor tersebut. Penganalisisan memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan.
Suatu jabatan akan mengalami pertumbuhan bila selalu ada usaha perbaikan terus-menerus. Perbaikan memberikan pengalaman baru. Pengalaman baru memberikan motivasi ke arah usaha peningkatan. Dengan sendirinya, tumbuhlah dorongan-dorongan positif ke arah harapan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Setiap guru memiliki potensi dan dorongan untuk berkembang. Kebanyakan potensi-potensi tidak berkembang karena berbagai faktor, baik faktor objektif maupun faktor subjektif. Supervisi memberi dorongan stimulasi dan membantu guru agar mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan hal mengajar. Mengajar itu suatu ilmu pengetahuan, suatu keterampilan, dan sekaligus suatu kiat atau seni. Kemampuan-kemampuan hanya dicapai bila ada latihan, ulang, dan dengan sengaja dipelajari. Setiap orang selalu menginginkan sesuatu yang baru. Motivasi untuk membarui itu merupakan fungsi dari supervisi pendidikan. Kedelapan adalah memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi harus berdasarkan pada tujuan-tujuan sebelumnya. Ada hierarki kebutuhan yang harus selaras. Setiap guru pada suatu saat sudah harus mampu mengukur kemampuannya. Mengembangkan kemampuan guru adalah salah satu fungsi supervisi pendidikan. Yang selanjutnya adalah peranan supervisi pendidikan. Mengenai peranan supervisi dapat dikemukakan berbagai pendapat para ahli, yaitu menurut Peter F. Olivia pada tahun 1976. Seorang supervisi dapat berperan sebagai yang pertama koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Contoh konkret mengkoordinasi tugas mengajar satu mata pelajaran yang diminta oleh berbagai guru. Yang kedua adalah konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan bersama mengkonsultasi masalah yang dialami guru, baik individual maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi dalam tatap muka di kelas. Yang ketiga adalah pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dan mengembangkan potensi kelompok. Pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam belajar untuk kelompok atau working for the group, bekerja dengan kelompok, working with the group, dan bekerja melalui kelompok, working through the group. Yang keempat adalah evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Ia juga belajar menatap dirinya sendiri. Ia dibantu dalam merefleksi diri, yaitu konsep dirinya atau self-concept, ide atau cita-cita dirinya atau self-ide, realitas dirinya atau self-reality, di mana hal tersebut menurut Wiggins pada tahun 1965. Misalnya, di akhir semester ia dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Kemudian, objek supervisi pendidikan. Olivia dalam bukunya Supervision for Today's School menggunakan istilah domain. Ia mengemukakan sasaran supervisi pendidikan meliputi 3 domain, yaitu memperbaiki pengajaran, pengembangan kurikulum, pengembangan staf. Namun, Olivia melihat objek supervisi di masa yang akan mendatang mencakup pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, pengembangan staf, dan pemeliharaan serta perawatan moral
dan semangat kerja guru-guru. Pembinaan dan pengembangan kurikulum. Yang dijelaskan adalah latar belakang diterapkannya kurikulum itu. Konsep dasar dari kurikulum yang akan dicapai. Guru-guru perlu dibantu agar memahami bagaimana suatu konsep pokok bahasan dan suatu tema direncanakan dalam kegiatan belajar para siswa, memperoleh berbagai pengalaman belajar. Guru-guru memerlukan bantuan dan penjelasan dari orang yang lebih menguasai kurikulum yang akan diterapkan. Oleh karena itu, bila satu kurikulum akan diterapkan, maka para pengawas pendidikan yang pertama ditata dan diperlengkapi agar mereka bertugas untuk menerapkan kurikulum yang hendak dilaksanakan. Selain itu, para pembina atau supervisor bertugas untuk memberikan pengertian tentang apa sebenarnya kurikulum itu, pendekatan yang digunakan dalam kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, model pengembangan kurikulum yang hendak diterapkan. Peningkatan proses belajar. Dengan berbagai kegiatan belajar, siswa akan memperoleh sejumlah pengalaman belajar atau learning experience. Belajar bukan saja menguasai sejumlah materi pengetahuan, namun memperoleh sejumlah pengalaman belajar. Sifat pengalaman itu bermacam-macam. Kemudian, pengembangan sumber daya guru dan staf sekolah. Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, perlunya supervisi, bahwa guru-guru itu perlu bertumbuh dalam jabatannya. Maka, setiap guru harus berusaha untuk mengembangkan dirinya. Ada beda antara pengembangan staf dan incentivized education. Pengembangan staf dapat dipandang usaha yang dari guru itu sendiri untuk meningkatkan kualitas profesi pengajarnya. Sedangkan incentivized education dilihat dari segi pihak luar, seperti lembaga pendidikan guru yang berusaha untuk mendorong guru-guru agar mau mengajar lagi. Part 2. Kita akan membahas mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik yang bersifat individual, yaitu ada perkunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, menyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar, dan menilai diri sendiri. Teknik yang pertama yaitu perkunjungan kelas. Perkunjungan kelas ini adalah kepala sekolah atau supervisor datang ke kelas untuk melihat cara guru mengajar di kelas, yang bertujuan agar untuk memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. Fungsinya itu sendiri adalah sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada perkunjungan tanpa diberitahu atau unannounced visitation, kemudian ada perkunjungan dengan cara memberitahu lebih dahulu atau announced visitation, dan perkunjungan atas undangan guru atau visit by invitation. Yang kedua adalah observasi kelas. Jenis observasi kelas itu sendiri ada observasi langsung. Dengan menggunakan alat observasi, supervisor mencatat absen yang dilihat pada saat guru sedang mengajar. Untuk jenis yang kedua adalah observasi tidak langsung. Orang yang diobservasi dibatasi oleh ruang kaca di mana murid-murid tidak mengetahuinya. Biasanya dilakukan dalam laboratorium untuk pengajaran mikro. Tujuan observasi itu sendiri untuk memperoleh data yang seobjektif mungkin, kemudian membantu guru untuk mengubah cara-cara mengajar ke arah yang lebih baik dan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar siswa. Kemudian, apa sih yang diobservasi? Yang diobservasi adalah usaha serta kegiatan guru dan murid. Kemudian, usaha dan kegiatan antara guru dan murid dalam hubungan dengan penggunaan bahan dan alat pelajaran. Yang ketiga adalah usaha dan kegiatan guru serta murid, alat memperoleh pengalaman belajar. Kemudian, lingkungan sosial, fisik sekolah, baik di dalam maupun di luar ruang kelas, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Untuk syarat memperoleh data dalam observasi itu sendiri, yang pertama, menciptakan situasi yang wajar. Misalkan cara masuk kelas, mengambil tempat di dalam kelas yang tidak menjadi pusat perhatian anak-anak, tidak mencampuri guru yang sedang mengajar, kemudian sikap
waktu mencatat tidak akan menimbulkan prasangka dari pihak guru. Syarat yang kedua adalah harus dapat membedakan mana yang penting untuk dicatat dan mana yang kurang penting. Yang ketiga, bukan melihat kesalahan, melainkan melihat bagaimana memperbaikinya. Yang berikutnya, harus diperhatikan kegiatan atau reaksi murid-murid tentang proses belajar. Kriteria yang dipakai dalam observasi. Yang pertama, bersifat objektif, di mana datanya yang dicatat data yang sebenarnya, bukan berdasarkan menurut supervisor itu sendiri. Kemudian, catatan tepat sasaran, sesuai yang dilihat bukan yang dipikirkan. Untuk alat-alat observasi itu sendiri, yang pertama checklist dan yang kedua factual record. Checklist itu sendiri adalah suatu alat untuk mengumpulkan data dalam memperlengkapi keterangan-keterangan yang lebih objektif terhadap situasi belajar dan mengajar di dalam kelas. Bentuk dari checklist tersebut merupakan suatu daftar yang berisi item-item yang sudah disediakan lebih dahulu dan penjawab hanya tinggal mengecek tiap item tersebut. Untuk alat yang kedua yaitu factual record, suatu catatan yang didasarkan pada kenyataan yang ada. Catatan-catatan ini hanya bersifat melengkapi sebagian dari apa yang telah dilakukan dalam observasi. Ini contoh dari checklist seperti ini, di mana itu tinggal diisi centang saja. Kemudian jenis-jenis checklist. Ada evaluatif checklist, di mana suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara berkelompok dan merupakan standar beserta skala penilaiannya. Misalnya, pernyataan tentang keaktifan antara guru dan murid, perhatian murid-murid sewaktu guru memberikan pelajarannya, kemudian dinamika kelas dan sebagainya. Susunannya dapat berupa pertanyaan atau statement atau item-item yang dijawab dengan iya atau tidak. Kemudian jenis yang kedua adalah activity checklist. Activity checklist adalah suatu daftar kegiatan yang dijawab oleh si penjawab dengan cara mengecek. Daftar tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan khusus tentang kegiatan yang biasanya dicek dengan memakai skala ya atau tidak. Berikut contoh evaluatif checklist seperti ini. Kemudian contoh activity checklist seperti ini. Untuk bentuk factual record itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, attention chart. Attention chart adalah suatu daftar yang berbentuk gambar atau kode untuk mencatat status murid-murid yang memberikan perhatiannya terhadap hal mengajarnya guru. Perhatian ini dapat diukur dari partisipasinya dalam mengajukan pertanyaan. Contohnya ada di bawah itu. Dan ada keterangan tanda yang dimaksud. Kemudian bentuk yang kedua adalah participation chart, di mana suatu daftar yang dapat digunakan untuk mencatat partisipasi murid-murid di dalam kelas. Ini di sampingnya ada contohnya, contoh participation chart untuk kelompok diskusi. Participation chart ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu quantity participation chart dan quality participation chart. Di mana quantity participation chart itu tiap orang murid yang ikut berpartisipasi diberi tanda X atau 1 di belakang namanya. Sudah itu dijumlahkan berapa kali anak itu berpartisipasi. Untuk quality participation chart, tiap orang murid yang ikut memberi sumbangan diberi tanda positif jika sumbangan pikirannya positif dan negatif jika sumbangan pikirannya negatif, dan tanda tanya bila sumbangan pikirannya merupakan suatu pertanyaan, kemudian 0 bila sumbangannya tidak berarti apa-apa, dan kosong bila ia tidak berbicara apa-apa. Sesudah itu dijumlahkan masing-masing sumbangan pemikiran tersebut. Kemudian untuk quality participation chart itu gambarnya seperti ini, bisa dilihat contohnya seperti itu.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Sofri Fikri Arif. Selanjutnya kita akan bahas tentang menilai diri sendiri, self-evaluation checklist. Tipe dan alat ini dapat dipergunakan antara lain berupa suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk bertanya, baik secara tertutup maupun secara terbuka, dan tidak perlu menggunakan nama. Yang kedua, menganalisis tes-tes terhadap unit-unit kerja. Yang ketiga, mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan, baik mereka bekerja secara individu ataupun secara kelompok. Berikut contoh tabel self-evaluation. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknik-teknik yang bersifat kelompok. Ada beberapa teknik yang bersifat kelompok, yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggara, rapat guru, diskusi sebagai proses kelompok, tukar-menukar pengalaman, lokakarya, diskusi panel, seminar, simposium, demonstrasi mengajar, perpustakaan jabatan, buletin supervisi, membaca langsung, mengikuti kursus, organisasi jabatan, laboratorium kurikulum, dan perjalanan sekolah untuk anggota staf. Berikut akan dijelaskan masing-masing teknik tersebut. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru. Hal-hal yang disajikan dalam pertemuan orientasi ini meliputi sistem kerja sekolah, proses dan mekanisme administrasi dan organisasi sekolah, tanya jawab kegiatan dan situasi sekolah, tindak lanjut dalam diskusi kelompok, lokakarya selama beberapa hari atau sepanjang tahun, berkunjungan ke tempat-tempat tertentu, makan bersama, tempat pertemuan yang mempengaruhi orientasi itu, aspek yang membantu tercipta suasana kerja, yaitu guru baru tidak merasa asing dan merasa diterima dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, panitia penyelenggara. Suatu kegiatan bersama biasanya perlu diorganisasikan. Untuk mengorganisasi tugas bersama, ditunjuk beberapa orang penanggung jawab pelaksana. Pelaksana yang dibentuk disebut panitia penyelenggara. Panitia ini melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sekolah kepadanya. Pengalaman bekerja dan cara bekerja sama dengan orang lain dapat menambah dan menumbuhkan dalam profesi mengajarnya. Selanjutnya, rapat guru. Terdapat beberapa macam rapat guru, yaitu berdasarkan tingkatannya, waktunya, dan bentuknya. Berdasarkan tingkatannya, terdapat staff meeting. Kemudian rapat guru dengan orang tua atau wali, rapat guru sekota, sewilayah, serayon, dan sekolah sejenis. Berdasarkan waktu, terdapat 3 tipe, yaitu rapat permulaan dan akhir tahun, rapat periodik, rapat yang bersifat insidental. Kemudian berdasarkan bentuknya, terdapat individual conference, diskusi, seminar dan simposium, upgrading, dan workshop. Terdapat langkah-langkah mengadakan rapat guru, yaitu yang pertama, menentukan waktu dan tempat. Waktu dan tempat memiliki pengaruh yang besar terhadap sukses atau tidaknya rapat tersebut. Kepala sekolah atau supervisor sebagai penginisiatif rapat harus memperhitungkan berbagai segi dalam penetapan waktu dan tempat. Selanjutnya, perencanaan atau persiapan. Suatu perencanaan harus didahului dengan pengumpulan data, yaitu persoalan penting yang mempengaruhi kehidupan pendidikan. Yang kedua, alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, minat, perhatian, kecakapan, dan kepribadian pada umumnya, serta masalah-masalah yang dihadapi.
Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tujuan masalah, partisipasi guru, kondisi setempat, waktu, dan tempat. Kemudian pelaksanaan atau pertemuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan atau pertemuan tersebut yaitu situasi yang baik, pimpinan mengarahkan dan membimbing. Kemudian mendorong peserta berpartisipasi aktif, menjaga pembicaraan agar tidak menyimpang dari tema, memberi penjelasan tambahan tentang pendapat anggota, mencari titik persamaan, menyimpulkan hasil, dan berusaha memuaskan semua pihak di akhir pertemuan. Kemudian evaluasi. Evaluasi sangat penting untuk menemukan fakta-fakta positif dan segi negatif tentang jalan proses dan keputusan rapat. Evaluasi dimaksudkan pula untuk menetapkan apakah tujuan-tujuan yang direncanakan sebelum rapat berlangsung dapat dicapai atau tidak. Selanjutnya, implikasi hasil rapat. Mengenai pelaksanaan keputusan rapat, hendaknya ditetapkan juga di dalam rapat tersebut, termasuk jangka ancar-ancar waktu pelaksanaan, alat-alat, pembiayaan, target minimal yang harus dicapai, dan sebagainya. Semua itu dicatat dalam buku not tulis. Teknik selanjutnya yaitu tukar-menukar pengalaman. Penataran sering merupakan suatu yang membosankan. Dikatakan bosankan karena guru-guru menganggap bahan yang diberikan sudah pernah dimiliki atau cara penyajian yang kurang menarik karena tidak bersumber pada kebutuhan profesi mereka. Maka diperlukan teknik yang disebut sharing experience. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai, menentukan pokok masalah yang akan dibahas dalam bentuk problema, memberikan anggota kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan sementara dan lemparkan problema baru. Teknik selanjutnya yaitu lokakarya atau workshop. Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang menyelesaikan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun individu. Ciri-cirinya, masalah bersifat live, aktivitas mental dan fisik. Metode yang digunakan adalah musyawarah dan penyelidikan. Musyawarah dilakukan menurut kebutuhan, menggunakan result person dan materials, seimbang antara pengetahuan, kecakapan, tamasya, dan pertemuan yang menggembirakan. Jenis-jenis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan lembaga. Terdapat faculty workshop, institute workshop, graduate workshop. Berdasarkan waktu, terdapat preschool workshop dan summer workshop. Berdasarkan sifat, terdapat conference dan training. Prosedurnya yaitu merumuskan tujuan, merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, menentukan prosedur pemecahan masalah, di dalamnya merumuskan masalah yang akan dibahas, tujuan yang akan dibahas, metode pembahasan, menentukan alat dan bahan, kemudian merumuskan kesimpulan, dan menyiapkan materi yang akan dibahas pada workshop. Diskusi panel. Panel diskusi atau bisa disebut forum discussion atau table discussion adalah bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Tujuannya untuk menjajaki suatu masalah secara terbuka agar dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pengertian tentang masalah tersebut. Untuk mensimulasi para pendengar dan partisipan agar mengarahkan perhatian terhadap masalah yang dibahas. Terdapat beberapa pemeran di dalamnya, yaitu moderator, panelis, expert, partisipan, dan audiens. Prosedurnya, moderator mengantarkan problema secara umum. Moderator menimbulkan problema secara bertahap. Secara spontan akan terjadi diskusi antara para panelis.
Moderator berfungsi sebagai pengarah setiap problema agar tetap dalam lingkup bahasan. Problema yang sudah dibahas dirumuskan kembali dalam bentuk kesimpulan sementara. Moderator mengajukan problema baru untuk didiskusikan. Kemudian, moderator merumuskan pokok bahasan. Teknik selanjutnya yaitu seminar. Arti asli ialah menabur. Dua arti yang biasanya dihubungkan dengan perkataan seminar yaitu sebagai tempat belajar. Suatu bentuk mengajar belajar berkelompok, di mana sejumlah kecil, 10-15 orang, mengadakan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Tujuannya untuk mengadakan intensifikasi, integrasi secara serta aplikasi pengetahuan, pengertian, dan keterampilan para anggota kelompok dalam latihan yang intensif dengan mendapat bimbingan yang intensif pula. Kemudian pelaksanaan diselenggarakan sebagai suatu bentuk mengajar belajar dengan jumlah 10-15 orang. Persoalan harus dirumuskan dalam pertemuan kelompok. Diselenggarakan untuk dan oleh peserta sendiri. Meskipun pengajar yang baik tentu harus bisa menarik pelajaran untuk dirinya sendiri dari seminar-seminar yang dibimbingnya. Topik yang memungkinkan dibahas dalam seminar yaitu bagaimana cara mengatasi masalah disiplin sebagai aspek dari moral sekolah, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang selalu menunjukkan tingkah laku yang menyimpang, bagaimana cara menganalisis kesulitan-kesulitan mengajar guru-guru, bagaimana cara menolong murid-murid yang mempunyai minat yang berbeda-beda. Selanjutnya, teknik simposium. Kata simposium berasal dari bahasa Yunani purba, sin artinya dengan, dan posis artinya minum, yang menunjukkan kepada salah satu kebiasaan pada zaman itu, di mana setelah suatu acara berakhir dilanjutkan dengan minum, menonton tarian-tarian, atau mendengarkan musik diselingi pertukaran pikiran sebagai semacam hiburan intelektual. Tujuannya untuk mengorganisasikan pengertian dan pengetahuan tentang aspek-aspek suatu pokok masalah atau untuk mengumpulkan dan membandingkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Pelaksanaannya harus dipilih dengan hati-hati penulis atau pembicara yang dianggap ahli untuk mewakili sudut pandang yang berbeda sesuai dengan tujuan simposium. Masing-masing pembicara diberi kesempatan untuk mengemukakan pokok-pokok pikirannya. Ketua sidang bertugas memelihara kontinuitas pembicara dengan memberikan uraian pengantar sebelum seorang pembicara berbicara. Merumuskan secara garis besar kontribusi para pembicara setelah pembicara akhir menyelesaikan pembicaraannya. Bisa diikuti suatu periode tanya jawab. Simposium dikatakan tidak berhasil jika pembicara mengulang apa yang dikemukakan oleh pembicara sebelumnya. Selanjutnya, teknik demonstrasi mengajar. Terdapat beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama, ketidakmampuan beberapa supervisor untuk mengadakan demonstrasi mengajar, banyak guru tidak mau mengadakan demonstrasi. Selanjutnya, perpustakaan jabatan. Di setiap sekolah diusahakan perpustakaan jabatan sendiri yang berisi buku-buku, majalah, brosur, dan bahan-bahan lainnya yang telah diseleksi dengan teliti mengenai suatu bidang studi. Suatu ruang yang berisi buku-buku tentang tiap bidang ilmu di mana guru dapat membaca dengan tenang sambil memperdalam pengetahuan tentang bidang studi yang diajarkannya. Teknik selanjutnya yaitu buletin supervisi. Buletin supervisi ialah salah satu alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan sebagai alat untuk membantu guru-guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajar. Menurut George C. Kidd, dalam bentuk How to Survive dikemukakan bahwa umumnya
Supervisor bulletin itu dapat diklasifikasikan atas 3 jenis, yaitu buletin bagi instruksi-instruksi yang umum, buletin khusus untuk guru-guru sebagai persiapan dalam mengikuti suatu rapat, buletin yang bersifat tindak lanjut suatu keputusan rapat. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu bentuk harus menarik, tersusun dengan rapi, kertas harus baik, tahan lama, lebih baik dijilid. Waktu penerbitan yaitu ada 4 macam, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Selanjutnya membaca langsung. Jika sekolah mempunyai cukup banyak sumber buku yang berhubungan dengan satu bidang studi atau pengetahuan profesi yang mengajar, maka teknik yang paling sederhana namun sulit dilaksanakan ialah membaca langsung dan terbimbing. Teknik selanjutnya yaitu mengikuti kursus. Mengikuti kursus sebenarnya bukan suatu teknik, melainkan suatu alat yang dapat membantu guru mengembangkan pengetahuan profesi mengajar dan menambah keterampilan guru dalam melengkapi profesi mereka. Guru yang mengikuti kursus itu diarahkan kepada 2 hal, yaitu sebagai penyegaran dan peningkatan pengetahuan. Penyegaran adalah suatu condition sine qua non. Teknik selanjutnya adalah organisasi jabatan. Kelompok jabatan yang diorganisasikan sesuai dengan minat dan masalah yang disukai akan menjadi salah satu paling kuat pengaruhnya untuk interface training baik di pusat maupun daerah. Kelompok ini seperti National Council for the Social Studies yang bekerja sekali setahun tentang masalah dan perancangan mengajar dan penggunaan teknik yang lebih baik, yaitu workshop. Kelebihannya mempunyai nilai sosial, memperoleh ide yang praktis dan inspirasi dari pidato-pidato yang dapat memperkaya pengalaman. Kemudian laboratorium kurikulum yang dimaksud dengan kurikulum library atau laboratori adalah suatu tempat yang dijadikan pusat kegiatan di mana guru-guru memperoleh sumber-sumber materi untuk menambah pengalaman mereka dalam rangka program in-service education. Oleh karena itu disebut juga materials baru atau materials center. Isinya terdapat buku-buku, majalah, dan sumber-sumber lainnya, bahan ajar, unit pelajaran, gambar-gambar, poster-poster, chart maps, audiovisual aids, bacaan tambahan, buku pegangan, buku kerja, dan contoh-contoh lainnya. Fungsinya bukan hanya sebagai sumber materi, melainkan juga sebagai tempat pusat untuk guru-guru mengadakan penelitian percobaan dan tempat bekerja sambil belajar baik pribadi maupun bersama untuk memecahkan problema belajar mengajar. Yang terakhir yaitu teknik perjalanan sekolah untuk anggota staf. Terdapat 2 pengertian, yaitu menurut sekolah modern. Perjalanan sekolah merupakan salah satu alat atau teknik belajar bagi murid-murid. Kemudian menurut sekolah kolot, perjalanan sekolah hanya selingan belajar, hanya sebagai cara melepas lelah sesudah belajar mengajar. Terdapat 3 macam, yaitu ekskursi, yaitu perjalanan sekolah untuk mempelajari secara menyeluruh. Letaknya biasanya dekat dengan waktu paling banyak 1 hari. Kemudian studi trip, perjalanan sekolah khusus mempelajari suatu hal. Kemudian tour, sejenis ekskursi yang memakan waktu yang agak panjang dan daerah yang lebih luas, biasanya dengan waktu beberapa minggu atau bulan. Nilai-nilai yang akan didapatkan yaitu memberikan pengalaman langsung, membangun minat, memberi motivasi, menanamkan kesadaran tentang masalah-masalah dalam masyarakat, memberi pengertian yang lebih luas tentang kehidupan dan dalam masyarakat, mengembangkan hubungan sosial dengan masyarakat, dan sebagai suatu penyegaran
dalam pembinaan profesi. Hal-hal yang harus direncanakan, setiap field trip harus merencanakan dengan cermat. Field trip dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu membangkitkan minat, mengumpulkan bahan-bahan suatu masalah, dan sebagai kegiatan kulminasi dari rapat kerja. Persiapan, yaitu merumuskan tujuan field trip. Kemudian mempelajari apa yang diperoleh selama kunjungan. Pertanyaan memerlukan jawaban sebagai hasil field trip itu. Mempersiapkan keperluan, yaitu izin pimpinan, survei, menghubungi orang yang dibutuhkan, keuangan, rencana, waktu, dan tempat. Pelaksanaan, hendaknya memelihara ketertiban dan mendiskusikan peraturan yang diterapkan selama field trip. Follow up, setiap field trip harus diadakan pembicaraan, dinilai, dan diinterpretasikan. Kepala sekolah seharusnya meminta guru-guru menceritakan pengalaman masing-masing, menanyakan apakah mereka menemukan fakta baru, apakah field trip mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan, apa kekurangan, kesalahan, fasilitas, kesulitan selama field trip, dan guru membuat laporan tentang field trip tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.